Metro Lampung. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pengaku Bapak Dr. Haji Aguswan Hatibul Umam MA. Video kali ini saya akan berceramah dengan tema keteladanan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, keteladanan berasal dari kata teladan yang artinya perbuatan yang patut ditiru dan dicontoh. Keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Setiap orang membutuhkan seorang teladan dalam kehidupannya. Di dalam Al-Quran telah menunjukkan kepada kita bahwa hanya Rasulullah SAW yang wajib dijadikan teladan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad adalah teladan yang baik bagi seluruh umat Islam. Beliau menjadi contoh dari segala ucapan dan tindakannya. Seperti sholawat yang berjudul Kisah Sang Rasul. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rohatil adyaru tashadu filayalil maulidin wa bari kullu liyabdu mimali ahmadin. Rohatil adyaru tashadu filayalil maulidin wa bari kullu liyabdu mimali ahmadin wa bari kullu liyabdu mimali ahmadin wa bari kullu liyabdu mimali ahmadin fi layalil maulidin fi layalil maulidin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasyad mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Beberapa keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu keteladanan dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang paling sempurna. Beliau selalu menjaga kewajiban sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepadanya. Meskipun
beliau sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi beliau tetap beribadah dengan tekun. Selain banyak melakukan sholat, Nabi Muhammad SAW juga banyak berzikir. Ia berkata, sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya setiap hari 70 kali. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad meminta ampun setiap hari 100 kali. Selain itu, Nabi Muhammad melakukan i'tikaf di dalam masjid, terutama saat bulan suci Ramadan. Keteladanan yang kedua yaitu keteladanan dalam akhlak. Dalam diri Nabi Muhammad terkumpul sifat utama yaitu sifat rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari kesalahan orang lain, sabar, tidak angkuh, sopan, dan tidak sombong. Tingkah laku Nabi Muhammad tercermin dalam kandungan Quran Surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar berbudi pekerti yang anggun. Sejak Nabi Muhammad SAW berusia muda, telah dikenal dengan kejujuran, amanah, kesabaran, ketegaran, dan kedermawanannya. Dalam kesabaran dan kerendahan hati beliau dan dalam keagungan akhlak beliau tak tertandingi. Dalam hal memaafkan beliau tidak ada bandingannya. Ketika mendapatkan gangguan dan cemoohan masyarakat, beliau hanya berkata, "Ya Allah, ampunilah hambaku karena mereka tidak mengetahui." Keteladanan yang ketiga yaitu keteladanan dalam berdakwah. Sebagai seorang pendakwah, Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama bagi setiap pendakwah. Metode dakwah yang diajarkan oleh Nabi yaitu kebijaksanaan dan tidak mempersulit. Hasil dari beliau dakwah dapat dilihat dari tersebarnya Islam di Jazirah Arab. Dalam kurun masa kurang dari 23 tahun, Islam mampu berkembang pesat di tengah kondisi jahiliyah masyarakat Arab yang cukup parah. Rahasia besar kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah adalah menyampaikan dakwah melalui amal perbuatan. Dakwah yang disampaikan dengan cara yang hikmah, yaitu penyampaian dakwah secara bijaksana, penuh dengan kebaikan dan kemudahan, dan tidak menimbulkan permasalahan. Dakwah Nabi Muhammad disampaikan dengan nasihat yang baik, sehingga dakwah Nabi menyentuh jiwa seorang dengan pengetahuan para pendengarnya. Keteladanan yang keempat yaitu keteladanan di tengah-tengah masyarakat. Ramah dalam bergaul. Beliau sangat ramah terhadap siapapun. Beliau tidak banyak berbicara dan tidak pernah memotong pembicaraan seseorang kecuali ia berbicara kebatilan. Rendah hati dalam bermasyarakat. Meskipun beliau memiliki posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia, akan tetapi beliau tidak menganggungkan dirinya di tengah-tengah kaumnya, malah merendahkan diri tanpa harus merasa terhina. Senang bermusyawarah. Nabi Muhammad SAW selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu masalah. Apabila para sahabatnya telah memberikan pertimbangan kepadanya, maka beliau mengambil pendapat yang dinilainya lebih tepat, sambil memuji kepada orang yang mengemukakan pendapat tersebut. Keteladanan yang terakhir yaitu keteladanan dalam kepemimpinan. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan yang baik bagi setiap pemimpin. Di antara teladannya yaitu cerdas dalam menyelesaikan permasalahan, adil terhadap rakyatnya, pemberani dan penyayang. Rohatil adyaru tashadu filayalil maulidin wa bari kullu liyabdu mimali ahmadin.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.